Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kawan-kawan semua. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial servis setrika yang mati total ya. Ini setrika saya mati total, setrum tidak masuk ya, jadi tidak dialiri arus ini ya. Kita coba dilihat, sama sekali ya, tidak hidup ini ya, sama sekali. Ini akan saya coba bongkar, dan saya prediksi ini adalah antara kabel, karena arus tidak masuk ya, antara kabel atau termostat. Ini cukup pakai obeng ya alatnya ya, cukup pakai obeng sama alat tes. Ini saya sediakan lampu bohlam ya untuk mengetes arus listrik ini masuk apa tidak ya. Kita bongkar dulu, kita bongkar. Tetapi saya ingatkan di sini kita harus hati-hati karena kita tidak punya alat tes avometer apa multimeter, jadi kita ngetes langsung pakai arus listrik ya. Arus listrik ini mengandung setrum ya teman-teman ya, jadi kalian harus ingat juga bahwa setrum ini dia setrum lebih membahayakan ya, lebih bahaya daripada racun kobra ya. Ini benar ini ya, jadi kita harus berhati-hati sekali di saat kita mengetes. Kita pastikan di saat kita membongkar ini, kita pastikan bahwa setrum atau arus listrik ini tidak masuk ya. Steker harus kita cabut ya, jangan sampai steker masih dipasang kita bongkar setrika ya, yang ada malahan kita yang kesetrum nanti ya. Hati-hati sekali ya. Ini sementara kita coba dulu ya, kita bongkar dulu ini, baru nanti kita cek dengan alat yang seadanya ya, karena basic saya bukan bengkel ya. Nah ini kita lihat, ini kabelnya, ini kabelnya memang sudah pada tuh ya, sudah pada gosong ini ya, karena salah pemakaian ini ya. Setrika panas taruh di atas kabel ini, seperti ini kejadiannya nih. Nah ini buat ngetes ya, kita pakai bohlam saja karena nggak ada alat tes yang lain. Nah sementara kita sambung dulu ini kabelnya ya, kabel setrika ini. Ini ada dua kabel, coklat sama biru dan kuning hijau ya. Coklat ini arus buat arus listrik, sementara yang hijau kuning ini ground. Ini nggak usah dipasang yang ground, cukup dipasang ke dua kabel sini ya, ini ya. Nah kita pasang, aduh cepet, aduh ya, ini lelet banget nih. Cepet bro, aduh sudah ya, kayaknya ini bisa nih dipasang nih. Coba lihat, bengkel kampung. Oh iya, sudah terpasang, sudah ya, sudah terpasang. Pastikan ini kabel tidak dempet ya, karena ini arus listrik berbahaya nih, tegangan tinggi ini ya. Ini pastikan tidak nempel. Kita tes dulu kabel ini masih normal apa tidak ya. Coba kita ambil stekernya nih ya, kita masukkan steker. Stekernya juga seperti ini nih, aduh. Nyala ternyata ya, berarti kabel ini tidak bermasalah. Dan berarti yang kedua ini berarti kita langsung menuju ke apa namanya tuh, termostat ya. Di termostat ini ada dua elemen ya. Termostat seandainya mati, termostat harus ganti. Tapi pengalaman saya sebelumnya, saya pernah bongkar di termostat ini ada keramik untuk ganjel apa lempengan, ada plat di situ, plat tembaga ya. Untuk ganjel plat tembaga itu ada keramik kecil, dan keramik kecil itu di saat dia bergeser atau dia lepas itu secara otomatis ya termostat ini tidak akan berfungsi. Kita coba lihat, langsung lari ke situ saja ya.
Karena kalau termostat rusak atau ini kalau elemen rusak, ini sudah jelas tidak panas, dan itu sebenarnya bisa ekstrim. Kita tes dari sini, ini disambung kabel sini 2 ya, dan elemen ini sudah, saya kira tidak bisa dibongkar nih, kelihatannya sudah ditanam. Nah, nggak ada baut, nggak ada apapun. Kita langsung menuju ke termostat saja. Nah, ini termostat nih. Nah, ini ya termostat. Dan jangan sekali-kali mengencangkan baut termostat karena itu setelan. Saat dia disetel terlalu kencang, setrika tidak akan hidup. Nah, ini kita lihat keramiknya di sini. Nah, betul ya, itu putih-putih keramik itu miring posisinya. Nah, ini dia, miring posisinya. Dan ini sudah jelas dipastikan bahwa kerak cuma di situ saja kelemahannya. Nah, ini nanti kita pasangkan di atas. Di atas ada lubang, dia ada semacam pengunci ya. Jadi kalau lepas dari lubang pengunci itu otomatis setrika ini pasti akan mati, dipastikan. Nah, kita bongkar dulu ini termostatnya. Dan seandainya termostat yang mati, kita gampang saja bongkarnya seperti ini ya. Dibongkar baut 2 ini sama lepas itu. Di pemasangan ke belakang ini ke arah termostat ke elemen pemanas ini ya, gampang kalau mau ganti termostat. Kalau termostat rusak, tapi ya ini kita coba dulu, dilihat itu sudah pasti bahwa keramik yang kecil tadi itu yang rusak. Karena bahasa mekaniknya saya nggak tahu itu apa itu. Jadi kita bilang keramik aja. Lah ini kan, ini posisinya seperti ini, dia di bawah juga ada dudukannya, dia masukkan dudukan, dan di atas ini ada lubang juga nih. Ini ya, di dudukan sini ada lubang juga. Kita masukkan ke lubang yang di atas itu tadi itu ya. Nah, di situ. Kalau sudah masuk sini, secara otomatis keramik yang kecil itu tadi akan lurus. Nah, masalahnya kalau keramik lepas ya, ini dia saklar termostat ini tidak bisa on ya, mati dia ya. Itu penyebabnya ya. Ini kita pasang dulu lagi ya, tapi sambil ditekan ini termostatnya, karena kalau tidak ditekan keramik itu akan lepas lagi ya. Kita pasang baut. Ya, yang benar pasang bautnya. Nah, ini kita pasang baut seperti ini. Aduh, lama sekali. Susah ya Mas ya. Nggak apa-apa, sabar ya, karena ini bengkel amatiran. Yang namanya bengkel amatir seperti ini, masang baut saja nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, yang penting setrika kita mungkin nanti bisa berfungsi kembali ya. Nah, ini sudah terpasang. Setelah terpasang ini nanti kita cek dulu ya. Kita cek dulu juga alatnya nggak ada ya. Masalahnya kita nggak bisa ngetes ini sudah benar apa belum pakai avometer, itu sebenarnya lebih ringan. Tapi karena kita basicnya adalah bapak rumah tangga ini ya, jadi kita itu kan sudah lurus nih keramiknya nih, kita lihat. Nah, posisinya sudah benar. Ini sudah benar, berarti ini sudah, saya kira sudah pasti ya ini ya. Belum, masalahnya termostat belum dicoba, nanti coba lihat. Nah, kita coba. Dan kenapa saya bongkar sendiri ya? Kalau kita ke bengkel, kita pasti memerlukan waktu lagi ya. Ya kalau kita buang, otomatis kita harus beli lagi. Makanya sebelum dibuang kita coba perbaiki dulu ya. Permasalahannya di saat kita berhasil memperbaiki ini, otomatis kita tidak mengeluarkan uang lagi ya untuk membeli yang baru ya. Nah, ini kita coba dulu nih ya. Sudah selesai masang kabelnya. Sama kabel yang 2 tadi ya. Kecuali yang kuning hijau yang ground ini tidak usah dipasang. Nah, ini kita coba tes. Waduh, ditataki dulu bawahnya ya, pakai kardus apa nih ya. Masalahnya nanti panas, karpetnya melaleh itu di bawah. Nah, sudah ini ya. Ini kita lihat. Nah, itu nggak jelas ya. Kita perjelas. Nah, itu sudah nyala. Ini berarti bisa dipastikan bahwa ini di termostat ya. Ya, kita coba tes panas di sini sebenarnya ya. Nah, itu sudah, ini pasti sudah jelas ini ya. Ini
maksudnya masalahnya sudah teratasi ini ya. Nah ini baru kita nanti ini kita pasang lagi nih ya, sudah selesai, saya kira masalahnya sudah ketemu. Sebenarnya masalah-masalah seperti ini yang masalah sepele, tapi kadang kita karena kita tidak berani membongkar sendiri, kita tidak akan tahu ya. Sebenarnya referensi untuk untuk melihat komponen setrika ini tidak banyak ya, cuma ada elemen, ada termostat ya. Saya kira cuma itu saja, nggak ada komponen yang lain sih ya. Jadi saya kira mudah lah untuk memahami ini ya. Sekarang kita pasang. Sementara sambil menunggu dipasang, kita mau ngopi aja dulu, nggak apa-apa. Sambil ngopi, sambil santai ya. Dipasang. Dan ini begini ya, untuk teman-teman mungkin yang punya setrika rusak sudah dimasukkan karung, bisa dicoba diambil lagi ya. Kita coba bongkar, kita coba lihat gitu ya. Asal elemennya tidak mati, ini saya yakin masih bisa diperbaiki ya. Karena selain elemen cuma ada di sini, selain elemen cuma ada termostat ya. Jadi kalau memang elemennya tidak mati, berarti termostat. Begitu saja. Kalau arus tidak masuk, termostat. Dan kalau mau cek elemen itu sebenarnya gampang ya, langsung kita pasangkan saja kabel ini ya, kabel striker ini langsung pasangkan ke sumbu elemen yang 2 itu, kita tes, kita diamkan sejenak. Seandainya panas berarti elemen itu tidak bermasalah ya. Itu sambil nunggu pemasangan ini ya, jangan lupa juga ini baut harus terpasang semua ya, jangan ditinggalkan baut ya, karena nggak ada gunanya kalau ditinggalkan ya. Kalau meninggalkan uang mungkin ada yang ngambil ya, kalau baut enggak ya. Makanya itu dipasang semua baut dengan rapi ya, kita rapikan ini kabel ini juga harus ditaruh di tempatnya nih. Masalahnya kalau tidak, ini tidak bisa terpasang ini ya, ini tidak akan bisa terpasang. Nah, kita rapikan yang benar ya, seperti itu kita pasang. Setelah itu baru kita tes ya. Nah, saya kira cukup sekian saja ya tutorial ini ya, sekalian saya pamit saja. Mudah-mudahan video ini bisa berguna ya, bisa menjadi referensi teman-teman ya. Jadi saya kira cukup sekian. Jangan lupa sekali lagi di subscribe ya, biar saya bisa membagi lagi pengalaman saya ya sama teman-teman sekalian. Ini bisa kita tes ya, dan saya kira ini cukup sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.